salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlis Yusrinita Avengo, mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan, dengan NIM 1420120037R. Di video kali ini, saya akan melakukan presentasi dalam mata kuliah Transkultural Keperawatan dengan materi Teori Kultur Care Leninger. Langsung saja kita masuk yang pembahasan pertama, yaitu Sejarah Teori Kultur Care. Dr. Madeleine Leninger, seorang perawat yang ahli antropologi, mempunyai andil besar dalam meningkatkan riset dalam keperawatan transkultural dan dalam merangsang program-program studi yang erat kaitannya. Ia adalah pelopor keperawatan transkultural dan seorang pemimpin dalam mengembangkan keperawatan transkultural serta teori asuhan keperawatan yang berfokus pada manusia. Leninger juga adalah seorang perawat profesional pertama yang meraih pendidikan doktor dalam ilmu antropologi sosial dan budaya. Madeleine Leninger lahir di Sutton, Nebraska dan memulai karir keperawatannya setelah tamat dari program diploma di St. Anthony's School of Nursing di Denver. Pada tahun 1950, ia meraih gelar sarjana dalam ilmu biologi dari Benedict College, Atchison, Kansas, dan peminatan pada studi filosofi dan humanistik. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia bekerja sebagai instruktur, staf perawatan, dan kepala perawatan pada unit medikal bedah, serta membuka sebuah unit perawatan psikiatri yang baru di mana ia menjadi seorang direktur pelayanan keperawatan pada St. Joseph Hospital di Omaha. Selama waktu ini, ia melanjutkan pendidikan keperawatannya di Creighton University di Omaha. Tahun 1954, Leninger meraih gelar MSN dalam keperawatan psikiatrik dari Catholic University of America di Washington, D.C. Ia kemudian bekerja pada College of Health, University of Cincinnati, di mana ia menjadi lulusan pertama pada program spesialis keperawatan psikiatrik anak. Ia juga memimpin suatu program pendidikan keperawatan psikiatri di universitas tersebut dan juga sebagai pemimpin dalam pusat terapi keperawatan psikiatri di rumah sakit memiliki universitas tersebut. Leninger bersama J. Hofling pada tahun 1960 menulis sebuah buku yang berjudul Basic Psychiatric Nursing Concept yang dipublikasikan ke dalam 11 bahasa dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Selama bekerja pada unit perawatan anak di Cincinnati, Leninger menemukan bahwa banyak staf yang kurang memahami mengenai faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku pada anak, di mana di antara anak-anak ini memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Ia mengobservasi perbedaan yang terdapat dalam asuhan dan penanganan psikiatri pada anak, terapi psikanalisa, dan terapi strategi lainnya seperti tidak menyentuh anak yang memiliki perbedaan latar belakang, budaya, dan juga kebutuhan. Leninger melihat bahwa para perawat lain juga tidak menampilkan suatu asuhan yang benar-benar adekuat dalam menolong anak tersebut, dan ia dihadapkan pada berbagai pertanyaan mengenai perbedaan budaya di antara anak-anak tersebut dan hasil terapi yang didapatkan. Ia juga menemukan hanya sedikit staf yang memiliki perhatian dan pengetahuan mengenai faktor dan budaya dalam mendiagnosa dan menangani klien. Suatu ketika, Profesor Margaret Mead berkunjung pada Departemen Psikiatri University of Cincinnati dan Leninger berdiskusi dengan Mead mengenai adanya kemungkinan hubungan antara keperawatan dan antropologi. Meskipun ia tidak mendapatkan bantuan langsung dorongan solusi dari Mead, Leninger memutuskan untuk melanjutkan studinya ke program doktor yang berfokus pada kebudayaan, sosial, dan antropologi psikologi pada Universitas Washington. Sebagai seorang mahasiswa program doktor, Leninger mempelajari berbagai macam kebudayaan dan menemukan bahwa pelajaran antropologi itu sangat menarik dan merupakan area yang perlu diminati oleh seluruh perawat. Kemudian ia memfokuskan diri pada masyarakat Gatsub di Eastern Highlands of New Guinea, di mana ia tinggal bersama masyarakat tersebut selama hampir 2 tahun.
Dia dapat mengobservasi bukan hanya gambaran unik dari kebudayaan, melainkan perbedaan antara kebudayaan masyarakat barat dan non-barat terkait dengan praktek dan asuhan keperawatan untuk mempertahankan kesehatan. Masyarakat Gatsub, ia terus mengembangkan teori perawatan kulturalnya dan metode ethnonursing. Teori dan penelitiannya telah membantu mahasiswa keperawatan untuk memahami perbedaan budaya dalam perawatan manusia, kesehatan, dan penyakit. Dia telah menjadi pemimpin utama perawat yang mendorong banyak mahasiswa dan fakultas untuk melanjutkan studi dalam bidang antropologi dan menghubungkan pengetahuan ini ke dalam praktik dan pendidikan keperawatan transkultural. Antusiasme dan perhatiannya yang mendalam terhadap pengembangan bidang perawatan transkultural dengan fokus perawatan pada manusia telah menyokong dirinya selama 4 dekade. Tahun 1950-an sampai 60-an ini, Leninger mengidentifikasi beberapa area umum dari pengetahuan dan penelitian antara perawatan dan antropologi, formulasi konsep keperawatan transkultural, praktek, dan juga prinsip teori. Bukunya yang berjudul Nursing and Anthropology: Towards to Blend, yang merupakan buku pertama dalam keperawatan transkultural, menjadi dasar untuk pengembangan bidang keperawatan transkultural dan kebudayaan yang mendasari keperawatan kesehatan. Buku berikutnya tentang transcultural nursing, konsep teoris, research, and prefetch, mengidentifikasi konsep mayor, ide-ide teoritis, praktek dalam perawatan transkultural. Bukti ini merupakan publikasi definitif pertama dalam praktek keperawatan transkultural. Dalam tulisannya, ia menunjukkan bahwa perawatan transkultural dan antropologi bersifat saling melengkapi satu sama lain. Meskipun berbeda, teori dan kerangka sebagai perawat profesional pertama yang melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor dalam bidang antropologi dan untuk mempraksasai beberapa program pendidikan magister dan doktor. Leninger memiliki banyak bidang keahlian dan perhatian. Ia telah mempelajari 14 kebudayaan mayor secara lebih mendalam dan telah memiliki pengalaman dengan berbagai kebudayaan. Di samping perawatan transkultural dengan asuhan keperawatan sebagai fokus utama, bidang lain yang menjadi perhatiannya adalah administrasi dan pendidikan komparatif, teori-teori keperawatan, politik, dilema etik keperawatan dan perawatan kesehatan, metode riset kualitatif, masa depan keperawatan dan keperawatan kesehatan, serta kepemimpinan keperawatan. Theory of culture care saat ini digunakan secara luas dan tumbuh secara relevan serta penting untuk memperoleh data kebudayaan yang mendasar dari kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, pengertian telenursing. Transkultural telenursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktik keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dan menghargai asuhan. Sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan, dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Yang ketiga, asumsi dasar. Asumsi mendasar dari teori adalah perilaku caring. Caring adalah esensi dari keperawatan, membedakan, mendominasi, serta mempersatukan tindakan keperawatan. Tindakan caring dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dalam memberikan dukungan kepada individu secara utuh. Perilaku caring semestinya diberikan kepada manusia sejak lahir. Dalam perkembangan dan pertumbuhan, masa pertahanan sampai dikala manusia itu meninggal, human caring secara umum dikatakan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan dukungan dan bimbingan kepada manusia yang utuh. Human caring merupakan fenomena yang universal di mana ekspresi, struktur, dan polanya bervariasi di antara kultur satu tempat dengan tempat lainnya. Yang berikut konsep dan definisi dalam teori Leninger. Budaya atau kultur adalah norma atau aturan tindakan dari anggota berkelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakannya yang lebih diinginkan atau suatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan.
Kultur care diversity atau perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal dari pemberian asuhan keperawatan mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberi asuhan budaya yang menghargai nilai budaya individu, kepercayaan dan tindakan, termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang datang dan individu yang mungkin kembali lagi. Kultur care universality merupakan kesatuan keperawatan kultural, mengacu kepada suatu pengertian umum yang memiliki kesamaan ataupun pemahaman yang paling dominan, pola-pola, nilai-nilai gaya hidup atau simbol-simbol yang dimanifestasikan di antara banyak kebudayaan, serta merefleksikan pemberian bantuan, dukungan, fasilitas, atau memperoleh suatu cara yang memungkinkan untuk menolong orang lain, tidak digunakan pada suatu cara yang absolut atau suatu temuan statistik signifikan. Etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang lain. Etnis berkaitan dengan manusia dari ras tertentu atau kelompok budaya yang digolongkan menurut ciri-ciri dan kebiasaan yang lazim. Etnosentris adalah persepsi yang dimiliki oleh individu yang menganggap bahwa budayanya adalah yang terbaik di antara budaya-budaya yang dimiliki orang lain. Ras adalah perbedaan macam-macam manusia didasarkan pada mendiskreditkan asal-muasal manusia. Etnografi merupakan ilmu yang mempelajari budaya. Pendekatan metodologinya pada tahun penelitian etnografi memungkinkan perawat untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi pada perbedaan budaya setiap individu, menjelaskan dasar observasi untuk mempelajari lingkungan dan orang-orang, dan saling memberikan timbal balik di antara keduanya. Yang berikut, care adalah fenomena yang berhubungan dengan bimbingan, bantuan, dukungan perilaku pada individu, keluarga, kelompok, dengan adanya kejadian untuk memenuhi kebutuhan, baik aktual maupun potensial, untuk meningkatkan kondisi dan kualitas kehidupan manusia. Caring adalah tindakan langsung yang diarahkan untuk membimbing, mendukung, dan mengarahkan individu, keluarga, atau kelompok pada keadaan yang nyata atau antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Kultur care berkenaan dengan kemampuan kognitif untuk mengetahui nilai, kepercayaan, dan pola ekspresi yang digunakan untuk membimbing, mendukung, atau memberi kesempatan individu, keluarga, atau kelompok untuk mempertahankan kesehatan, sehat, berkembang, dan bertahan hidup dalam keterbatasan, dan mencapai kematian dengan damai. Cultural imposition berkenaan dengan kecenderungan tenaga kesehatan untuk memaksakan kepercayaan, praktik, dan nilai di atas budaya orang lain karena percaya bahwa ide yang dimiliki oleh perawat lebih tinggi daripada kelompok lain. Yang berikut, paradigma keperawatan transkultural. Leininger mengartikan paradigma keperawatan transkultural sebagai cara pandang keyakinan, nilai-nilai, konsep-konsep, dan terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral keperawatan, yaitu manusia, sehat, lingkungan, dan juga keperawatan. Yang pertama, manusia. Manusia adalah individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Menurut Leininger, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Yang kedua, sehat. Kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam mengisi kebutuhannya, terletak pada rentang sehat-sakit. Kesehatan merupakan suatu keyakinan, nilai, pola kegiatan dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara keadaan seimbang atau sehat yang dapat diobservasi dalam aktivitas sehari-hari. Klien dan perawat mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempertahankan keadaan sehat dalam rentang sehat-sakit yang adaptif. Yang berikut, lingkungan. Lingkungan didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, dan perilaku klien. Lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan budayanya saling berinteraksi. Terdapat 3 bentuk lingkungan, yaitu fisik, sosial, dan simbolik. Lingkungan fisik adalah
lingkungan alam atau diciptakan oleh manusia seperti daerah khatulistiwa, pegunungan, pemukiman padat dan iklim, serta rumah di daerah Eskimo yang hampir tertutup rapat karena tidak pernah ada matahari sepanjang tahun. Lingkungan sosial adalah keseluruhan struktur sosial yang berhubungan dengan sosialisasi individu, keluarga, atau kelompok ke dalam masyarakat yang lebih luas. Di dalam lingkungan sosial, individu harus mengikuti struktur dan aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Lingkungan simbolik adalah keseluruhan bentuk dan simbol yang menyebabkan individu atau kelompok merasa bersatu seperti musik, seni, riwayat hidup, bahasa, dan atribut yang digunakan. Yang keempat, keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Asuhan keperawatan ditujukan memandirikan individu sesuai dengan budaya klien. Strategi yang digunakan dalam asuhan keperawatan adalah perlindungan atau mempertahankan budaya, mengakomodasi atau negosiasi budaya, dan mengubah atau mengganti budaya klien. Yang berikut, cara yang pertama, mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya dan pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Perencanaan dan implementasi keperawatan diberikan sesuai dengan nilai-nilai yang relevan dan yang telah dimiliki klien, sehingga klien dapat meningkatkan atau mempertahankan status kesehatannya, misalnya budaya berolahraga setiap pagi. Cara yang kedua, negosiasi budaya. Intervensi dan implementasi keperawatan pada tahap ini dilakukan untuk membantu klien beradaptasi terhadap budaya tertentu yang lebih menguntungkan kesehatan. Perawat membantu klien agar dapat memilih dan menentukan budaya lain yang lebih mendukung peningkatan kesehatan. Misalnya, klien sedang hamil, mempunyai pantang makan yang berbau amis, maka ikan dapat diganti dengan sumber protein hewani lain. Yang ketiga, cara untuk mempertahankan budaya itu restrukturisasi budaya. Restrukturisasi budaya klien dilakukan bila budaya yang dimiliki merugikan status kesehatan. Perawat budaya merekonstruksi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok. Pola rencana kehidupan yang dipilih biasanya yang lebih menguntungkan dan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Baik, demikian presentasi saya. Saya memohon maaf bila ada kekurangan dalam setiap presentasi saya. Untuk itu, saya pamit undur diri. Terima kasih.